Iya, iya, sama Tahu aja. dong. Dulu kalau depan kamera saya pelawak sih sebetulnya. Cuma sekarang ya kami sebetulnya punya kebiasaan yang kami lakukan rutin tiap hari ya. Kami jalan bersama di setiap bangun pagi. Jadi kalau kita bisa sebelum berangkat kantor setengah jam kita jalan sama-sama sambil ngobrol, dan juga kita berusaha juga untuk bisa makan bersama ya. Kalau makan siang kan bisa di kantor, kita upayakan makan malam, ngobrol. Dan juga kalau misalnya weekend ya kita sekali-sekali makan di luar, kita pergi nonton. Ya kita bisa, seharusnya kita semua bisa atur itu dengan baik sebetulnya untuk bisa tetap berkomunikasi. Saya selalu merasa bahwa dengan apa yang saya pakai untuk memberdayakan semua UMKM yang ada, terutama yang dari buatan Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, itu bisa menjadi contoh yang sebetulnya nyata. Saya juga bangga memakai produk daripada ibu-ibu sekalian. Itu yang mungkin pertama secara pribadi. Kedua, ketika saya masuk ke sini ya, terus terang saya langsung melihat apa yang sebetulnya perlu di dalam Persit Kartika Chandra Kirana. Yang pertama ya, pastinya pemberdayaan perempuan sebagai pendamping seorang istri dan seorang ibu dan juga anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang betul-betul dilihat konteks sebagai sosial, bagaimana kita dapat membantu satu sama lain. Dan yang kedua, kesehatan dari segi suami juga, terutama istri, dan ketiga anak-anak. Karena pertama itu adalah elemen penting di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya elemen keluarga. Ya sebetulnya yang kita coba eksploitasi apa kira-kira kemampuan Persit saja. Misalnya kita di internal Persit banyak mengurus tentang bagaimana kesehatan ibu-ibu. Setelah kita mempunyai program di dalam, ya kita coba kepada di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah di luar satuan-satuan sekitaran satuan kita di bawah, dan juga mungkin tentang sekolah itu juga bisa kita kembangkan. Yang tadi disebut oleh istri saya tentang UMKM, ya ini memang agak sulit untuk kita bisa balance antara dalam dengan di luar ya. Tapi dilihat saja di mana kita bisa lebih dominan. Kalau misalnya di dalam bisa dieksploitasi dengan baik, ya dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di sekitaran satuan. Mungkin tadi aku lupa pendidikan. Nomor 3 adalah pendidikan. Baik pendidikan anak dan pendidikan tentunya suami, karena suami udah jelas-jelas harus sekolah lagi kan. Cuman pendidikan seorang ibu atau istri juga patut kita dukung sehingga perempuan yang menjadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana tetap terus bisa memberikan dampak lebih kepada Persit Kartika Chandra Kirana tentunya, supaya lebih baik lagi dengan mengirim dirinya sendiri dengan mungkin pelatihan atau sekolah. Kita kan sebenarnya Persit sekarang sudah 80 tahun nih. Jadi sudah pasti berevolusi 80 tahun untuk lebih profesional dalam bagaimana mereka untuk mengabdikan diri, baik secara bagaimana mengabdi pada suami supaya bekerja dan baik, dan juga pada anggota-anggotanya dan juga orang-orang sekitarnya. Jadi peranan dari Persit ini saya pikir ya semakin lama akan semakin berarti di banyak hal ya, bukan hanya untuk di keluarga saja. Jadi juga bisa menjadikan contoh buat di ibu-ibu pada umumnya. Itu yang mungkin pendapat saya. Jadi kamu kayak kalau aku tuh cuman sekedar pajangan digandeng gitu. Ya nggak mungkin lah ngomong. Ya maksudnya jadi kayak itu kan bilangnya itu cuma buat digandeng aja, karena kalau misalnya buat kelihatan aksesoris. Kalau di
komunitasnya tentara, saya pikir hal tersebut nggak terlalu trending lah ya, karena kebanyakan peran ibu-ibu cukup luar biasa kalau di tentara ya. Sebetulnya suami saya lucu sekali sih, ibu-ibu, cuma mungkin Iya. kalau di depan kamera suka stres gitu ya Iya Bang ya? memang. Ya. Dulu kalau depan kamera saya pelawak sih sebetulnya, cuma sekarang nggak jadi lagi. Jadi kemana-mana ngobrolnya. Jadi basically kalau saya bisa simpulkan untuk Ibu Isem ini, kita nggak akan bisa membuat semua orang happy atau bahagia dengan apa yang kita lakukan. Jadi konteks saya sih sebetulnya dengan 200.000 lebih anggota Persit Kartika Chandra Kirana di seluruh Nusantara, kita fokus aja. Pastinya ada yang aneh-anehnya, tapi menurut saya Persit zaman sekarang tuh udah luar biasa sekali modernnya dibanding dulu ya. Dulu mungkin sesuai dengan zamannya, tapi sekarang kita juga gerbong itu ikutan lebih modern lagi dengan memberikan ruang untuk berkarya bagi setiap anggotanya. Menurut saya, walaupun dengan semua pendidikan yang luar biasa tinggi, baik dari manapun juga ya, ada yang S1, S2, S3, bidan, dokter spesialis, profesor, dosen, dan lain-lain, kita selalu butuh komunitas. Jadi komunitas kita itu tidak membatas-batasi diri kita atau mengkotak-kotakan kita dengan pendidikan kita. Karena sebetulnya kita itu berbagi satu hal yang sama, bahwa suami kita itu adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang saling bisa mensupport masing-masing. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu. Jadi jangan urusan dengan istri Tamtama, istri Bintara, dan istri Perwira tuh jadi berbeda gitu. Padahal sebetulnya kita semua tuh anggota dari satu organisasi yang luar biasa itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau untuk bagaimana Persit ke depannya, itu aja. Jangan ada lagi hierarki yang sebetulnya tidak penting. Kita tuh semua satu keluarga. Jadi kalau misalnya menegur, of course, konteksnya itu di dalam pekerjaan. Bukan karena saya tingkatnya mungkin lebih, suami saya pangkatnya lebih tinggi dari yang bawah gitu. Karena saya pun banyak belajar daripada istri-istri Tamtama dan Bintara yang jauh lebih pintar daripada saya, yang expertnya di bidangnya masing-masing. Gak mungkin kan misalnya ada dulu dosen S3 di UIN Solo, dulu anggota saya di Korem 074 Solo. Ada beberapa hal yang saya tidak mengerti tentang disertasi dia mengenai perempuan. Nah, saya tanyain dia, apakah menjadikan saya seorang pribadi yang rendah karena saya nanya sebagai seorang istri kolonel dan dia istri Paraka? Ya enggak juga. Nah, itu yang saya ingin sekali katakan kepada ibu-ibu, kita bisa belajar dari masing-masing dan mari kita menjadikan Persit itu suatu wadah yang membuat kita mensupport karena satu hal, bahwa suami kita apapun yang terjadi pasti punya tugas dan tanggung jawab untuk negara, di mana kita sebagai istri itu bisa saling support satu sama lain dan jangan menghambat anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang ingin lebih maju. Karena itu pilihan masing-masing kan. Ada saya yang udah cukup, saya nggak mau belajar lagi misalnya. Tapi ada yang bilang, oh saya mau S3 gitu Bu. Oh silakan, pasti kita bisa berbagi kalau misalnya kita bisa berbagi waktu. Itu mungkin pesan saya. Kalau menurut saya ya profesional aja. Kalau memang orang tersebut punya kualitas untuk di bidangnya dan juga kemampuan manajemennya baik, ya diberikan saja posisinya kalau di Persit ya. Kalau di tentara jelas kita harus based on pangkat ya, regenerasi sekolah pendidikannya itu. Di kita juga sekarang saya kira sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau memang ada yang profesional di bidang itu ya biar dia aja yang pimpin. Kami juga sekarang sistem leadership ada yang kadang-kadang totally hierarki, ada juga yang kita harus bentuk jadi kayak teamwork. Jadi bisa lebih efektif dalam bekerja itu based on target, profesionalismenya, apakah memerlukan satu leading sektornya atau bikin teamwork. Jadi itu saya pikir perlu disesuaikan juga di Persit juga.
Jadi pesan kamu? Ya saya sesuaikan saja, ada yang memang profesional ya silakan ditaruh di situ gitu. Jadi ya yang tadi saya sampaikan, jadi di kami saja di tentara nggak betul-betul 100% hierarki. Ya kami juga dengar kalau ada misalnya ada yang memang lebih menguasai suatu persoalan. Ya berarti saya menyarankan Persib juga harusnya seperti itu. Bahkan lebih dominan karena sebenarnya ibu-ibu kan nggak bawa pangkat juga sebetulnya. Ya. Mungkin contoh nyatanya seperti kita di pengurus Persib Pusat, bahwa zaman dulu nggak ada itu pengurus Persib Pusat yang masih muda, tapi kita masih, sekarang tuh ada 2017 istri kapten, karena beliau ini, karena ibu ini sangatlah paham di bidangnya, yaitu bidang keuangan, ya kita pakai. Dan menurut saya itu yang akan merubah, salah satu yang akan merubah bagaimana Persib ke depannya. Atau yang di media ada yang influencer, kita juga pakai karena kita bukan orang yang mengerti tentang hal-hal seperti itu, sosial media dan lain-lain. Oh, selamat ulang tahun Persib yang ke-80. Saya kira udah banyak peningkatan yang dilakukan Persib. Namun jangan pernah berhenti karena perubahan zaman ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Jadi kalau kita tidak terlambat dalam mengikuti perkembangan tersebut, ya kita akan banyak tertinggal dan juga akan membuat semakin lambat dalam pergerakan organisasinya nanti ke depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat ulang tahun Persib yang ke-80. Persib bisa 80 tahun, Persib berkarya.